Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Vera Laila Nurmalasari, Mala Tri Ayuningsih, Karisma Putri Cahayaning Utami, Fadia Nurfarikah, dan Aryan Hasnahania akan mempresentasikan cara menyajikan data dalam bentuk grafik batang. Pertama-tama kita akan membahas apa itu diagram batang. Diagram batang merupakan penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Terdapat dua jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang tegak atau vertikal. Disebut diagram batang vertikal karena batang-batangnya disajikan secara vertikal. Yang kedua, diagram batang mendatar atau horizontal. Disebut diagram batang horizontal karena batang-batangnya disajikan secara horizontal. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara menyajikan data dengan diagram batang. Untuk menyajikan sebuah data ke dalam diagram batang, kita perlu melalui beberapa langkah, yaitu 1. Membuat nama diagram batang. 2. Membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. 3. Membuat keterangan pada sumbu yang telah kita buat tadi. 4. Membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada masing-masing sumbu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membuat batang untuk menunjukkan frekuensi atau nilai. Untuk lebih mempermudahnya, telah disajikan sebuah data tentang golongan darah siswa kelas 6 dalam sebuah tabel. Di sini diterangkan bahwa golongan darah A dimiliki oleh sebanyak 12 siswa. Golongan darah B dimiliki oleh sebanyak 7 siswa. Untuk golongan darah AB 11 siswa. Golongan darah O sebanyak 20 siswa. Dari data ini kita akan menyajikannya ke dalam sebuah diagram batang vertikal. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di awal tadi. Langkah pertama, menentukan nama diagram batang. Bagaimana cara penamaannya? Kita sesuaikan dengan data yang disajikan. Karena data yang disajikan di atas tadi tentang golongan darah siswa kelas 6, maka penamaannya kita beri nama diagram batang golongan darah siswa kelas 6. Langkah yang kedua yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Setelah kita buat, kita beri keterangan. Untuk sumbu tegaknya kita beri keterangan banyak siswa, dan untuk sumbu datarnya kita beri keterangan golongan darah. Setelah kita beri keterangan, langkah selanjutnya yaitu membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Bagaimana cara memasukkannya? Untuk sumbu banyak siswanya, kita masukkan dari bawah. Cara memilih angkanya, kita lihat dari angka yang paling terkecil. Oh, angka yang paling terkecil dari data tadi yaitu angka 7. Kita masukkan angka 7. Kemudian selanjutnya 11, selanjutnya 12, dan yang terakhir 20. Untuk golongan darah, kita lihat di tabel tadi, di data tadi, lalu kita tuliskan, kita pindahkan di sumbu golongan darah sesuai skala yang telah kita buat. Setelah itu kita membuat batang untuk menunjukkan frekuensi atau nilainya. Bagaimana bentuk batangnya? Nah, di sini bentuk batangnya kita gambarkan dalam bentuk balok. Bagaimana cara memasukkannya, membuatnya ke dalam diagram? Caranya kita lihat di tabel yang telah disajikan tadi.
berapa banyak jumlah siswa yang memiliki golongan darah A? Oh, di sana dijelaskan. Golongan darah A dimiliki oleh sebanyak 12 siswa. Maka dari itu, kita letakkan balok di golongan darah A. Kemudian, ujung bagian atas balok kita tarik ke atas sampai menyentuh angka 12. Setelah itu, untuk golongan darah B sama. Kita lihat data di atas tadi. Oh, 7 siswa. Kita letakkan balok di golongan darah B, lalu bagian atas kita tarik sampai menyentuh angka 7, garis angka 7, dan seterusnya. Jika semua batang sudah selesai dibuat, maka jadilah data tadi sudah disajikan dalam bentuk diagram batang vertikal. Cara menyajikan data dengan diagram batang horizontal. Langkah-langkah menyajikan data dengan diagram batang horizontal sama dengan diagram batang vertikal. Langkah pertama yaitu menentukan nama diagram batang. Dari soal kita dapatkan nama diagram yaitu diagram batang golongan darah siswa kelas 6. Langkah kedua yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Langkah selanjutnya yaitu membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Disinilah merupakan perbedaan dari diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Pada diagram batang vertikal, golongan darah terletak pada sumbu mendatar dan banyaknya siswa diletakkan pada sumbu tegak. Sebaliknya, pada diagram batang horizontal, golongan darah diletakkan pada sumbu tegak dan banyaknya siswa diletakkan pada sumbu mendatar. Langkah selanjutnya yaitu membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kita bisa mulai dari sumbu tegak atau sumbu mendatar terlebih dahulu. Pada kali ini kita akan mulai dari sumbu tegak. Pada golongan darah terdapat 4 garis bantu, yaitu A, B, AB, dan O. Jarak antar garis bantu harus sama. Selanjutnya, pada banyak siswa juga terdapat 4 garis bantu. Garis bantu diurutkan sesuai dengan nilainya. Pada banyak siswa, nilai terendah yaitu 7 dan nilai tertinggi yaitu 20. Kita urutkan menjadi 7, 11, 12, 20. Selanjutnya kita perpanjang garis bantu ke atas untuk mempermudah kita saat membuat batang nanti. Langkah kelima yaitu membuat batang untuk menunjukkan frekuensi atau nilai. Pertama, untuk golongan darah A, banyak siswa yang memiliki golongan darah A ada 12. Maka kita buat batangnya mendatar atau horizontal ke arah kanan sampai sejajar angka 12. Lanjut, pada golongan darah B,
Banyak siswa yang memiliki golongan darah B ada 7. Maka kita buat batangnya mendatar atau horizontal sampai sejajar angka 7. Lalu golongan darah AB, banyak siswa yang memiliki golongan darah AB ada 11. Maka kita perpanjang batangnya secara horizontal sejajar angka 11. Dan terakhir golongan darah O, banyak siswa yang memiliki golongan darah O ada 20. Maka kita buat batangnya horizontal ke kanan sejajar dengan angka 20. Jadi begitulah cara menyajikan data dalam bentuk grafik batang. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.